Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Flower Family Fun. Terima kasih sudah kembali lagi di sini. Sekarang saya lagi gantung-gantung nih penonton. Apa yang kita gantung nih ya? Iya, ini adalah Vanda gigantea. Vanda gigantea ini adalah silang dengan Rhinchostylis ya, alias ekor tupai. Ini belum lama ada di kebunnya Flower Family Fun, sekitar 4 atau 5 bulanan ya, dan kami adopsi dalam keadaan berbunga. Bunganya cantik banget, warnanya pink, mirip banget dengan ekor tupai. Tapi bedanya ini cukup bersahabat ya dengan sinar matahari. Kalau Rhinchostylis kan itu harus harus shady ya mataharinya. Kalau untuk Vanda boleh sedikit kena matahari langsung. Nah, untuk Vanda tergolong jenis anggrek yang sangat menyukai air ya, alias waterholic. Sama seperti judul ya. Jadi selain Vanda yang sangat menyukai air, di kebunnya Flower Family Fun juga ada beberapa jenis anggrek lagi yang sama-sama menyukai banyak air. Nanti kita simak ya. Nah, ini dia penonton Vanda gigantea. Hari ini saya berencana merendam ya, karena memang selain kita kasih penyiraman reguler, Vanda ini perlu untuk dilakukan perendaman ya. Yaitu tadi karena Vanda termasuk golongan anggrek yang waterholic alias sangat menyukai air. Kami ada beberapa Vanda gigantea ya. Nah, ini dia nih penonton. Selain Vanda gigantea yang menyukai air, Nobile Dendrobium termasuk jenis anggrek yang juga waterholic alias suka banget sama air. Saya berencana untuk membongkar, tapi ternyata alhamdulillah ada kabar baik nih ya. Ternyata di sela-sela di sini ya, di Nobile ini akan tumbuh bunga ya, alias kita sudah bisa melihat ada spike bunga. Jadi saya nggak jadi bongkar untuk yang ada bunganya ya. Kenapa saya bongkar? Ini karena nih ya, pseudobulbnya ini saya lihat nggak berdaun ya. Kita akan cek apakah tidak berdaunnya itu karena kurang baik ya penyerapan nutrisinya, ataukah memang karena memang sudah masanya untuk regenerasi. Nanti kita akan tahu. Mungkin ini aja nih pot ini ya yang akan kita bongkar. Untuk yang ada spike bunga kita nggak bongkar dulu ya, karena memang pada prinsipnya untuk anggrek yang di split atau dibongkar itu otomatis akan terjadi perubahan fisiologi ya, artinya juga mengganggu dalam proses pertumbuhan bunga. Oke, kita kembali lagi ke Vanda dulu ya. Nah, ini ternyata sudah ada anakannya ya. Jadi saya belum berencana untuk split karena pertimbangan nggak ingin mengganggu proses pertumbuhan bunga. Memang ini baru selesai berbunga ya penonton, sekitar 4-5 bulan yang lalu. Tapi Vanda gigantea menurut saya juga termasuk termasuk produktif ya dalam pembungaan. Nah penonton, hari ini saya hanya akan buang akar-akar yang kering ya, dan juga bekas spike bunganya ini ya. Saya nggak berencana untuk membongkar. Nantilah ya, insya Allah kita lihat kalau misalnya proses pembungaannya masih memakan waktu agak lama, mungkin kita akan pisahkan ya Vanda gigantea ini dari anakannya ya. Untuk perawatan dari Vanda gigantea sama seperti Vanda pada umumnya ya, menyukai matahari ya. Nah kalau Vanda memang agak sedikit perlu matahari langsung ya, tapi hanya sedikit. Berbeda dengan jenis silangannya ya, Rhinchostylis. Kalau Rhinchostylis itu hanya memerlukan paparan sinar matahari semacam shady gitu ya, jadi terlindungi, jadi matahari tidak langsung. Sebaiknya memang kita secara rutin ya membersihkan plant dari akar-akar yang kering, karena pada saat itu kita akan bisa melihat pertumbuhannya ya, apakah ada penyakit ataukah perlu kita repotting.
Dan di sini alhamdulillah ketika kita melakukan perendaman ini ya, saya menemukan ada hal-hal yang menarik juga nih penonton ya. Yang pertama tadi kita sudah menemukan nobile dalam keadaan tumbuh spike bunga ya. Dan alhamdulillah ternyata si Vanda kita ini juga diam-diam ini ya sedang mempersiapkan. Nah ini dia nih, ada spike bunga juga ya alhamdulillah. Nah jadi kemungkinan saya tidak akan jadi membongkar ya, hanya saya bersihkan aja. Dalam beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan menikmati bunga dari Vanda gigantea ini ya. Kita tunggu aja penonton. Untuk Vanda saya biasa melakukan penyiraman minimal sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Kalau cuaca panas bisa 3 kali. Dan seminggu sekali saya pasti lakukan perendaman seperti ini ya. Kita campurkan air di dalam ember dengan vitamin, karena sekalian kita memberikan ini ya jatah vitamin untuk Vanda. Kalau untuk jenis anggrek yang lain seperti Dendrobium atau Phalaenopsis kita cukup lakukan penyiraman, dan penyiramannya pun sangat tergantung kepada suasana media tanam. Kalau kelihatan media tanamnya masih sangat basah, saya tunda penyiramannya ya penonton. Tapi kalau sudah terasa kering baru kita mulai menyiram. Nah ini kita kembalikan Vanda kita ke alamnya, dan kita akan lihat di sini bahwa ada tricolor yang nyempil di sini. Ya, insya Allah di sini akan tumbuh keiki tricolor ya. Tricolor ini memang saya biarkan merumpun ya penonton, karena saya menyukai anggrek yang merumpun dan juga supaya nggak terganggu ya proses pembungaannya akibat pemisahan keiki. Nah ini nanti akan tumbuh akar di sini ya penonton. Ini sementara ini belum tumbuh sih akarnya. Oke penonton, kita lanjutkan lagi. Jika berkenan mohon di subscribe, dan jika menyukai tolong dikasih like, dan dirasa bermanfaat silahkan di share. Terima kasih penonton. Ini dia akar dari nobile yang sudah kita bongkar ya. Tergolong baik, kelihatannya hanya sebuah pseudobulb yang sedang melakukan regenerasi ya. Tapi di sini saya ada dilema nih penonton. Tadinya saya ingin tetap membiarkan dia merumpun ya, karena pertimbangan estetika. Tapi ini oglek ternyata nih penonton, stemnya itu pseudobulbnya itu goyang gitu, dan sepertinya memang harus kita split ya. Tapi ketika kita men-splitnya ini otomatis satu, fisiologinya berubah sehingga pembungaannya juga akan terganggu, dan yang kedua akarnya menjadi lebih sedikit ya dibandingkan kalau kita tetap membiarkan dalam rumpun. Pengalaman saya tetap membiarkan pseudobulb yang oglek dalam satu rumpun itu kurang baik penonton ya. Jadi lama-kelamaan akan menjadi rusak tanaman kita dan menjadi mati gitu. Jadi memang ini akan terpaksa harus saya pisahkan. Oke, kita tinggalkan nobile kita dulu. Sekarang saya ingin tunjukkan salah satu jenis anggrek yang juga termasuk waterholic alias menyukai banyak air. Ini adalah Dendrobium aggregatum. Gak tahu gimana nih ya spellingnya nih, betul gak sih aggregatum atau aggregatum? Whatever ya. Yang jelas di sini kita bisa lihat ada pseudobulb seperti Cattleya ya. Jadi ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini bunganya bagus banget penonton ya, seperti
apa ya, banyak gitu ya, bunganya merumpun gitu. Nah ini memerlukan cahaya matahari yang terlindungi, dan juga ketika dia memunculkan pseudobulb yang baru, itu tandanya dia sangat memerlukan air lebih dari biasanya. Tapi ketika dalam proses pembungaan mungkin untuk penyiraman harus kita kurangi. Nah di sebelahnya ini ada Vanda juga nih penonton, tapi dalam keadaan sakit. Ini lagi kita treatment ya dengan infus. Ini saya masih coba nih penonton, masih kita pakai plan A ya, artinya kita infus dulu. Kalau tidak membantu juga mungkin harus kita pindahkan ini ya ke media tanam yang baru. Karena ini saya lihat makin lama makin mengering ya, kuning akhirnya kering, jadi mungkin harus kita pindahkan. Baik penonton, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Kita ketemu lagi, wassalam.